Skip video ini kalau kamu baperan. Oke. Gak ada yang peduli sama kamu. Nah, sebelum kamu sedih, ini tuh kabar baik loh. Kamu tuh seenggak penting itu sampai gak ada orang yang peduli sama kamu. Mau kamu kayang nih sekarang, mau kamu post 1000 selfie, kamu post jedak-jeduk, I guarantee you, nobody actually cares that much about you. Oke? Contohnya nih, sekarang kalian lagi nonton ada video cewek lagi ngoceh-ngoceh di YouTube, terus kalian mikir, ih nih cewek kayak sok pede banget sih, dia alay banget sih, siapa sih dia kira dia kayak kredibel buat kamu. Oke, make your opinion, silakan berpendapat. Tapi aku jamin 5 detik setelah kamu bikin pendapat itu, kamu udah gak mikirin aku lagi. Kamu langsung mikirin nih, abis ini mau nonton apa, kamu scroll tab, abis ini mau nonton video yang mana, mau makan apa, abis ini mungkin mau ke mall. Tapi aku udah gak bakal ada di pikiran kamu lagi. Ya mungkin bagi beberapa orang yang benar-benar kepahitan, mungkin mereka gak suka banget sama aku dan mereka harus berpendapat, mereka bakal leave hate comment di video ini, tapi abis itu apa? Ya mereka udah gak mikirin aku lagi sih. Aku bisa jamin itu. Cause here's the thing, gak ada yang peduli sama kamu lebih daripada kamu peduli sama diri sendiri. Hai, aku Eva and welcome back to my channel. Di channel aku kalian bakal ngerasa tergampar sering karena aku bakal ngomongin kalian hal-hal yang kalian gak pengen denger, tapi kalian tahu itu bener. Kalau kalian butuh teman untuk menggampar kalian to be the best version of yourself, you know where to find me. Langsung aja klik subscribe. Pernah dengar gak sama yang namanya spotlight effect? Basically, spotlight effect ini bilang bahwa semua manusia itu pada dasarnya ngerasa kayak mereka tuh ada lampu sorot yang hanya menyinari diri mereka sendiri. Which means kalau ya bagi semua orang terpenting di hidup mereka ya mereka sendiri gitu. Kalian tuh gak akan pernah tahu apa yang ada di pikiran orang lain, tapi most likely mereka tuh mikirin mereka sendiri. Contohnya, kalau kita lagi ketemu nih, tatap-tatapan gitu. Mungkin kalian pikir aku tuh lagi perhatiin cara kalian ngomong, gestur tubuh kalian. Tapi fakta sebenarnya mungkin aku lagi pikirin kayak, aduh rambut aku lagi berantakan banget hari ini. Aku gak gitu pede. Dia ngeliat gaya hari ini makeup aku tuh keki. Kayak ketika kamu sadar kalau sebenarnya orang-orang itu nggak peduli sama kamu tuh jadi bebas. Kamu harus sadar kalau opini orang lain terhadap kamu itu sama gak pentingnya kayak opini kamu ke orang lain. Bobotnya tuh sama, which is gak penting. Contohnya nih, kayak di tongkrongan atau di WhatsApp group, kamu pasti ngomongin orang juga. Si A baru nikah, oh yang ini baru diselingkuhin, oh yang ini dia alay banget sih, dia baru mulai ngonten bla gitu. Tapi apakah kamu sama teman-teman kamu ini berlarut-larut ngomongin dia? Apakah kamu bawa itu mikirin itu sampai kamu tidur, terus kamu pikirin lagi besok sambil kamu sarapan? Enggak, habis 3 menit kamu ngobrolin itu, kamu udah cari topik lain. It feels exactly the same way when they talk about you. Kamu itu cuma salah satu topik pembicaraan mereka saat mereka makan malam gitu. Salah satu dari, nggak tahu, 300 kali yang mereka omongin. Jadi pertanyaannya, kalau sekarang kamu udah tahu nih, pendapat orang tuh ternyata nggak sedalam itu, kenapa kamu biarin pendapat orang itu mendikte masa depan kamu? Kenapa kamu biarin itu menjadi bahan untuk kamu overthink? Padahal kamu tahu mereka tuh juga gak dalam-dalam banget gitu mikirin kamu. Tapi di sini pasti muncul pertanyaan nih, Fa tapi capek deh, kenapa ya setiap hal yang aku lakuin tuh mereka omongin. Aku ganti rambut mereka omongin, aku mulai ngonten mereka omongin, aku ikutan lomba bla bla bla. Oke, here's the thing ya, kalau ada orang ngomongin kamu, jangan sedih. Kenapa? Karena mereka harus ngomongin kamu. Soalnya kalau mereka ngomongin diri mereka sendiri, gak ada yang dengerin. Ibarat gini ya, orang itu cuma lempar batu ke pohon yang berbuah. Kalau hidup kamu kosong, gak ada apa-apanya, ya mereka juga gak bisa ngomongin apa-apa tentang kamu. It's the very fact that you are doing something with your life. Kamu sedang mengusahakan sesuatu. Kamu sedang berolahraga, kamu sedang beraktivitas, entah kamu lagi diet, kamu lagi coba konten, kamu lagi mulai sesuatu hal yang baru. It's a sign that you are doing something with your life. Dan mereka tuh ngomongin kamu karena mereka berharap mereka juga punya keberanian yang sama kayak kamu untuk memulai segala sesuatu itu. Dalam hati mereka tuh sebenarnya iri. Coba deh kita bedah biasanya tuh mereka ngomongin apa. Biasanya nih ya, paling mereka ngomong kayak, ih dia sok-sok posting mulu di story, dia mau jadi influencer ya, dia mau jadi content creator ya. Atau misalnya nih ya, mereka bakal bilang, ih dia jualan mulu, pan sih kayak butuh banget ya, jualan mulu promosi nonstop tiap hari. Coba kita pikirin lagi itu pendapatnya lebih dalam. Coba kita pikirin betapa konyolnya pendapat tersebut. Intinya mereka tuh benci aja sama orang yang usaha. Karena usaha kamu itu ngingetin kalau mereka tuh lagi gak ngapa-ngapain.
Oke, next aku mau bahas strategi yang aku pakai supaya aku bisa mentamengi diri aku dari pendapat-pendapat orang lain. Aku tuh bayangin di atas kepala aku ini tuh ada saringan. Ada jaring yang gede banget dan semua pendapat orang itu harus memasuki filter itu dulu sebelum itu bisa masuk ke dalam diri aku. Contohnya nih, ada pendapat yang masuk terus bilang, ih, ini cewek ngomong sok menggurui orang lain banget sih, sok galak banget. Emang dia tahu apa tentang komunikasi, emang dia jurusan psikologi, bla 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 bla. Sebelum itu bisa masuk ke dalam hati aku bakal tanya dulu, apakah ini benar? Apakah aku tuh sedang sok menggurui? Kalau misalnya faktanya enggak, aku lagi sharing dari pengalaman-pengalaman aku karena aku genuinely emang passionnya itu bikin orang tuh merasa motivated, inspired. Dan aku nggak sedang menggurui orang, aku sedang simply sharing aja. Terus kalau misalnya dia bilang, oh kan dia nggak lulusan komunikasi, bla bla bla, dia tahu apa? Well, menurut aku, nggak semua orang harus punya sarjana kok untuk bisa belajar tentang communication, tentang public speaking, tentang personal branding. Justru malah menurut aku, salah satu guru yang paling valid adalah pengalaman. Dan kebetulan aku punya pengalaman yang banyak. Jadi, pendapatnya ditolak. And you know what happens? Aku bisa lanjut bikin video ini. Aku tetap rajin konten. Dan ya, omongan kayak gitu aku biarin angin berlalu aja. It doesn't affect me. Karena satu-satunya kendali yang orang lain punya terhadap kamu adalah kendali yang kamu kasih ke mereka. Contohnya nih, ada pendapat orang yang bilang, ih maghrib banget sih, kamu tuh jelek karena kulit kamu tuh gelap, kamu tuh kelihatan dekil, kamu tuh kelihatan jorok. Sebelum itu masuk ke dalam hati kamu, coba filternya tuh diaktifasiin dulu. Dan kamu tanya ke diri sendiri kamu, apakah ini benar? Oke, ini tuh bukan soal aku. Ini tuh masalah preferensi orangnya aja. Buktinya menurut aku Rihanna cantik, Beyonce hot banget. Kayak menurut aku kulit gelap itu bukan sesuatu yang jelek. Ini masalah preferensi aja. Mungkin dia tuh ada bitterness, kepahitan dalam diri dia. Dan dia tuh harus banget project ini ke orang lain. Ah, kalau masalah cantik mah selera. Sekarang tuh aku udah di fase hidup dimana aku sadar kalau opini buruk itu seringkali itu tentang mereka, bukan tentang kamu. Biasanya kebencian itu adalah cerminan dari luka batin mereka sendiri. Kalau misalnya kamu diomongin orang karena sesuatu yang kamu gak bisa kontrol, misalnya ras kamu atau status ekonomi keluarga kamu, itu bukan tentang kamu. Tapi itu tentang siapa mereka sebenarnya. Contohnya kalau misalnya mereka hobinya itu ngejelekin orang-orang yang lebih status ekonomi sosialnya lebih di bawah mereka. Ya mungkin karena kehidupan mereka itu di belakangnya itu berantakan dan satu-satunya hal yang bisa mereka banggakan tentang diri mereka adalah uang. Biasanya nih kalau ada orang yang nyinyir lihat kamu usaha, lihat kamu inisiatif, proaktif, itu biasa kemungkinannya satu, dia sebenarnya juga pengen ngelakuin hal itu, tapi kamu udah ngelakuin duluan, jadi mereka bete. Terus yang kedua, mereka sendiri tuh sebenarnya takut gagal aja. Tapi ngelihat kamu udah maju duluan dan mereka di dalam hati mereka masih belum ketemu keberanian itu, mereka pengen tarik kamu lagi balik ke posisi mereka, makanya mereka bakal nyinyirin kamu. Dan yang udah pasti, mereka ini sebenarnya masih sangat-sangat tidak nyaman dengan diri mereka sendiri. Cause here's the thing, kalian gak akan pernah lihat atlet ngetawain orang yang baru mulai program dietnya, yang baru pertama kali masuk gym, yang baru pertama kali mulai lari, gak akan diketawain. Kalian gak akan pernah ketemu pebisnis, orang sukses yang punya banyak duit, itu ngetawain orang yang lagi jualan keripik singkong, gak akan ngetawain pedagang kaki lima. Kalau kamu mau nerima pendapat, kamu juga harus lihat orang yang ngasih pendapatnya ini kredibel atau enggak. Niatnya tuh apa? Apakah dia cuman hanya projecting insecurity dia, atau dia ini emang ada constructive criticism di balik itu, ada kritik-kritik yang membangun. Dan ini poin penting tentang pendapat orang ya. Pendapat orang itu sifatnya sementara, tapi dampaknya bisa permanen kalau kamu izinin. Pendapat orang itu setiap hari bisa berubah-berubah. Hari ini mereka suka kamu, besok mereka nggak suka, nanti mereka suka lagi, ntar mereka nggak suka kamu lagi. Hari ini ada orang bilang kamu terlalu kurus, besok ada yang bilang kamu terlalu gemuk. Kamu percaya yang mana? Apa kamu mau hidup kayak bola pingpong aja gitu, mental sana sini, tergantung pendapat orang mana yang pengen kamu dengerin hari ini. Kalau obrolan orang-orang terdekat kamu itu hobinya nggak membangun orang lain, jangan heran juga kenapa kamu ngerasa kamu tuh selama ini stuck gitu loh. Karena selama ini mereka juga menyerap energi kamu. Bukannya kamu harus cut off ya, tapi kamu bisa banget jaga jarak. Contohnya nih, temen yang tiap kali kamu ceritain ide baru, terus mereka bakal langsung downplay ide kamu kayak, tapi itu bisnisnya udah terlalu rame deh, nggak usah deh. Itu kayaknya udah banyak yang bikin deh. Atau kayak, kayaknya nggak cocok deh. Itu namanya bukan temen, itu penghalang. Be careful of what you share to them. Minimal jangan kasih mereka tuh akses ke mimpi-mimpi kamu.
Oke, now it's homework time guys. Seperti video Eva Classroom biasanya, aku bakal kasih kalian PR. Dan di video ini PR kalian adalah kalian harus keluarin kertas atau enggak kalian tulis di notes atau apapun itu, atau enggak kalian mau do it mentally juga nggak apa-apa. Tapi coba deh list pendapat-pendapat orang apa aja yang selama ini tuh nyakitin perasaan kalian, bisa itu terjadi di masa lalu atau sekarang juga masih sering kalian pikirin, atau yang kalian sebenarnya cuma takut aja mereka bakal ngomongin hal itu, dan ini adalah pendapat-pendapat yang menghambat pertumbuhan kalian. Dan aku pengen kalian tanya 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah pendapat mereka itu benar? Apakah faktanya memang seperti itu? Kedua, pendapat ini tuh datang dari niat baik atau enggak? Yang ketiga, kalau ini cuma cerminan dari diri mereka, kenapa harus aku bawa pulang? Kenapa harus aku overthinkingin? Guys, quick editor notes. Aku lagi ngedit video ini dan baru inget aku lupa absen emoji. Kalau kalian udah nonton sejauh ini, seperti biasa absen emoji warna biru. Let me know kalau kalian udah nonton sejauh ini biar aku semangat buat bikin konten yang lebih panjang buat kalian. Ya, flood the comments with blue emojis, oke? Trust me guys, semakin cepat kalian bisa tinggalin bagasi ini di belakang, udah gak dengerin pendapat mereka lagi, semakin cepat kalian bisa mencapai versi diri kalian yang paling maksimal, paling mantep, oke? Stop jadi boneka opini pendapat orang lain kiri kanan sini jadi bola pingpong, no. Karena yang rugi bukan mereka, yang rugi kamu. Sekian gambaran hari ini, ngap-ngapan, tarik napas dulu. You guys did a great job, selesai sampai akhir. Dan kalau misalnya kalian butuh teman untuk menggambar kalian dengan mindset realita kayak gini setiap hari, you know where to find me. Langsung aja klik subscribe and find me on Instagram. Aku lebih aktif di sana. And I'll see you in the next class.